Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauziah Siti Maesaroh. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah fisika modern mengenai radiasi benda hitam, hukum Planck, dan juga efek fotolistrik. Radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam terjadi ketika seberkas sinar datang mengenai lubang pada sebuah dinding rongga. Sinar ini akan dipantulkan berkali-kali oleh dinding rongga dan setiap dipantulkan intensitasnya berkurang sampai energinya kecil sekali. Jadi sinar yang mengenai lubang ini tidak keluar. Nah, lubang tersebut disebut benda hitam. Radiasi yang dipancarkannya itu akan sama dengan energi yang diserap, di mana dalam radiasi benda hitam, ketika di dalam rongga yang dipenuhi gelombang-gelombang yang dipancarkan oleh tiap-tiap titik dinding rongga, radiasi dalam rongga ini bersifat uniform. Artinya, jika rongga diberi lubang, radiasi keluar dari lubang itu. Ketika dipanaskan, elektron atau molekul mendapat tambahan energi sehingga elektron bergerak cepat. Lalu menurut teori elektromagnetik, muatan yang dipercepat akan memancarkan radiasi. Nah, hukum-hukum radiasi benda hitam. Yang pertama ada hukum Stefan Boltzmann, yaitu energi radiasi setiap detik per satuan luas disebut intensitas radiasi. Hukum Stefan Boltzmann ini adalah pengukuran laju energi kalor radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda. Yang kedua ada teori klasik, yang isinya hukum pergeseran Wien dan juga teori Rayleigh-Jeans. Hukum pergeseran Wien ini menyatakan hubungan antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang menggunakan analogi antara radiasi dalam ruangan dan distribusi kelajuan molekul gas. Lalu teori Rayleigh-Jeans menyatakan hubungan antara intensitas dan panjang gelombang radiasi dengan menggunakan penurunan teori klasik murni. Lalu kita bahas mengenai hukum radiasi Planck, di mana hukum radiasi Planck ini menunjukkan distribusi atau penyebaran energi yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Energi merupakan suatu besaran yang dipancarkan oleh sebuah benda dalam bentuk paket-paket kecil yang terputus-putus, bukan dalam bentuk pancaran molar. Menurut Max Planck, energi radiasi sebuah benda hitam dibagi ke dalam dua anggapan. Yang pertama, pancaran energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran molekul dinyatakan dalam E sama dengan NhP, di mana E ini adalah energi radiasi, N ini adalah bilangan kuantum, H ini adalah konstanta Planck, dan P ini frekuensi. Lalu yang kedua, energi radiasi diserap dan dipancarkan oleh molekul-molekul secara diskrit, yang disebut kuanta atau foton. Energi radiasi ini terkuantisasi dengan energi untuk satu foton adalah E sama dengan Hp. E ini radiasi, energi radiasi, H ini konstanta Planck, dan P frekuensi. Lalu ada distribusi Planck. Nah, distribusinya itu adalah distribusi Bose-Einstein, yang mana merupakan distribusi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku partikel yang tidak dapat dibedakan, baik ukuran, massa, dan lain-lain. Nah, partikelnya itu memiliki ciri khas yang disebut partikel boson. Salah satu contoh dari partikel boson adalah foton. Dengan distribusi Bose-Einstein, kita dapat melihat spektrum radiasi elektromagnetik dalam fungsi frekuensi dan juga fungsi suhu. Nah, energi untuk foton itu sendiri tadi kan epsilon sama dengan Hv. Dengan distribusi Bose-Einstein untuk fungsinya adalah ini, dengan beta adalah 1 per kT, dimana ada bergantung pada suhu ya. Lalu untuk single partikel, untuk satu foton, Fe-nya itu sama dengan 1 per eksponen epsilon beta min 1. Nah, di mana untuk fungsi partisinya itu sendiri, Z sama dengan sigma N eksponen min beta epsilon N sama dengan 1 per 1 min eksponen H pi beta min 1, di mana energi rata-rata pada distribusi Planck ini adalah min 1 per Z, do Z per do beta. Nah, do Z ini sendiri kan adalah ini ya.
Nah, kita turunkan, maka didapat Hp per eksponen Hp beta min 1. Di mana Hp ini adalah epsilon, Hp ini epsilon, maka epsilon per eksponen beta epsilon min 1. Nah, kita tahu di sebelumnya ya bahwa 1 per eksponen beta epsilon min 1 ini adalah fungsi distribusinya. Nah, maka sama dengan epsilon F epsilon. Lalu ada efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini terjadi ketika suatu jenis logam tertentu bila disinari dengan frekuensi yang lebih besar dari harga tertentu akan melepaskan elektron, walaupun dengan intensitas radiasi yang sangat kecil. Nah, jika intensitasnya besar, tetapi frekuensi yang mengenai logam kecil, maka tidak akan melepaskan elektron. Nah, peristiwa pelepasan elektron dari logam oleh radiasi ini disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volt sampai lebih dari 1 mega elektron volt. Nah, dalam efek fotolistrik ini kan ada cahaya ya. Ada suatu objek cahaya di mana cahaya ini dipandang sebagai kuantum energi yang memiliki energi diskrit bukan kontinu, di mana E-nya itu sama dengan Hf. Nah, energi cahaya itu sendiri sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik maksimum. Nah, maka kita tahu E sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik maksimum, di mana E ini adalah Hf sama dengan Hf0 tambah EKM. Di mana ketika kita ingin mencari energi kinetik maksimumnya, maka Hf dikurangi Hf0. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan mengenai radiasi benda hitam, hukum Planck, ataupun efek fotolistrik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.